secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa orang kafir itu dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dari ini. Demikian ya, sudah selesai urusan ini dan persidangan saya nyatakan ditutup. Pengadilan Tinggi Jakarta secara mengejutkan memperberat vonis terhadap Nikita Mirzani. Ya, upaya banding yang diajukan justru berbuah petaka, di mana vonis awal 4 tahun penjara dinaikkan menjadi 6 tahun penjara setelah majelis hakim menyatakan Nikita Mirzani terbukti bersalah atas tindak pidana pencucian uang selain Undang-Undang ITE. Kenaikan vonis ini tentu menjadi pukulan telak bagi Nikita Mirzani. Namun, tim hukum Nikita Mirzani dipastikan akan mengambil langkah terakhir dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam batas waktu 14 hari ke depan. Sementara, di tengah rencana kasasi tersebut, tanggapan keras datang dari pihak pelapor, Reza Gladys. Ya, sebagai pihak yang merasa dirugikan dalam kasus pemerasan dan pengancaman ini, Reza Gladys menyambut baik keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Ia bahkan mengeluarkan prediksi yang menyudutkan NM. Prediksi Reza Gladys ini tentu menambah tekanan bagi Nikita Mirzani dan tim hukumnya yang kini harus berjuang keras di tingkat kasasi untuk menganulir putusan yang diperberat tersebut. Dalam sidang putusan banding yang diajukan oleh pihak Nikita Mirzani, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta justru mengeluarkan vonis yang lebih berat. Ya, hukuman penjara Nikita Mirzani yang sebelumnya ditetapkan 4 tahun di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kini dinaikkan menjadi 6 tahun penjara. Di sisi lain, meskipun menghadapi kenyataan pahit vonis 6 tahun, Nikita Mirzani dikabarkan tetap kukuh pada pendiriannya. Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa ia berharap bisa bebas total dalam upaya hukum selanjutnya karena ia secara pribadi merasa tidak bersalah atas semua dakwaan yang ditujukan kepadanya, terutama terkait TPPU. Untuk bebas dari penjara ya kan ini? Ya harus, karena kan memang nggak ngelakuin. Peningkatan hukuman yang signifikan ini diketahui disebabkan oleh satu faktor krusial. Ya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Nikita Mirzani terbukti bersalah atas tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keterbuktian TPPU inilah yang kemudian diterapkan secara kumulatif dengan tindak pidana pemerasan melalui media elektronik atau Undang-Undang ITE, sehingga total hukuman yang dijatuhkan meningkat. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Dr. Albertina, bahkan menjelaskan bahwa di tingkat banding, kedua tindak pidana tersebut dinyatakan terbukti, sehingga vonisnya pun bersifat kumulatif. Di PN terbukti hanya 1, kan ya, IT-nya ya, undang-undang IT-nya, kalau di Pengadilan Tinggi terbukti dua-duanya, IT dan juga pencucian uang. Hukumannya itu sekaligus, semuanya, ya, kan dakwaannya kumulatif kan, hukumannya juga kumulatif, jadi satu. Jadi tidak dipisahkan ya, kalau pelanggaran yang pertama hukuman berapa, kedua berapa, jadi satu. Ya, ini yang memperberat karena TPPU-nya terbukti ya? Ya, terbukti menurut majelis tindak banding. Jadi ada pemberatannya tadi juga sudah dibacakan kan oleh majelisnya. Sementara tim kuasa hukum Nikita Mirzani, Gali mengungkapkan bahwa mereka merasa rancu dan mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam membuktikan unsur TPPU. Menurut mereka,
bukti-bukti yang disajikan tidak cukup kuat untuk menjerat kliennya dengan pasal pencucian uang. Kan dari awal ini yang jadi rancu itu adalah terkait bukti-bukti kita itu loh. Satu pun tidak ada yang diperhatikan, semuanya dikesampingkan. Dari 57 bukti yang kami ajukan, termasuk daripada saksi fakta, termasuk daripada keterangan ahli juga, kan ini tidak ada. Mana pertimbangannya? Pertimbangan hukumnya tidak ada sama sekali. Makanya kita berupaya untuk meyakinkan kepada PT bahwa di sini ada kekeliruan. Reza Gladys, melalui kuasa hukumnya, Julianus menyambut baik putusan banding ini. Ya, pihaknya memang sejak awal menganggap vonis 4 tahun yang dijatuhkan di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlalu ringan dan tidak mencerminkan kerugian yang mereka alami. Menurut Julianus, vonis 6 tahun penjara ini adalah bentuk keadilan yang telah lama ia nantikan. Pihaknya merasa bahwa hukuman yang lebih berat ini sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Nikita Mirzani terhadap dirinya dan keluarga. Sebagaimana apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan pertama ya, itu adalah pasal 27B, alternatifnya adalah 369 KUHP. Nah, kemudian kumulatifnya adalah itu tentang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Nah, kemudian pada saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Judice Fakti tingkat pertama, bahwa putusan yang dibuat oleh majelis hakim ada tentang soal hanya tentang 27B ayat 2 yaitu pemerasan. Nah, kemudian ketika tadi majelis hakim tingkat banding memutuskan bahwa ini tentang TPPU-nya terbukti, maka ini akan tentang mengarah soal pembuktian TPPU yaitu kumulatif. Menerima pukulan berat berupa kenaikan vonis dari 4 tahun menjadi 6 tahun penjara di tingkat banding, tampaknya harapan untuk Nikita Mirzani lolos dari hukuman berat belum sepenuhnya tertutup. Ya, sesuai dengan sistem peradilan Indonesia, Nikita Mirzani masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum terakhir, yakni mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tadi juga sudah disampaikan oleh majelis kan, 14 hari ya untuk kasasinya. Namun di sisi lain, pihak Reza Gladys secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa upaya kasasi yang akan diajukan oleh tim hukum Nikita Mirzani ke Mahkamah Agung akan berakhir dengan penolakan. Saya nggak mau melihat dari Nikita Mirzaninya ya, tetapi begini, saya selalu bilang sama teman-teman media, saya ini adalah advokat yang diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 dan jelas clear di pasal 6 huruf D dan huruf E menjelaskan saya harus patuh dan memahami peraturan perundangan. Nah, kalau misalkan nanti pihak dari terdakwa Nikita Mirzani menerapkan tentang hukum acara tentang syarat-syarat formil dan material tentang persoalan kasasi, saya pastikan dia itu akan mempunyai peluang. Setelah vonis Nikita Mirzani diperberat di tingkat banding menjadi 6 tahun penjara, perhatian kini tertuju pada langkah hukum selanjutnya. Ya, meskipun tim kuasa hukum Nikita Mirzani diduga tengah berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, praktisi hukum Deolipa Yumara memberikan pandangan yang lebih pragmatis dan berhati-hati. Ya, Deolipa Yumara menyarankan agar Nikita Mirzani mempertimbangkan dengan sangat matang upaya kasasi tersebut, bahkan menyarankan untuk menerima putusan 6 tahun penjara yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Saran ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa upaya kasasi justru berpotensi gagal dan tidak menghasilkan perubahan signifikan terhadap vonis. Kalau kasasi tergantung lagi. Kalau jaksa nggak kasasi, ini kita bisa kasasi. Atau jaksa kasasi juga, karena nggak puas juga hukumannya. Ini satu persoalan sendiri. Ini dilematis ini. Begitu. Jadi ya kita, kalau anjuran kita ya, Nikita Mirzani sebaiknya sudahlah legowo saja lah di posisi 6 tahun ini kan. Nanti kan ada remisi, ada pengurangan hukuman segala macam jadi 5 tahun atau 4,5 tahun menjalani masa hukuman kan. Nah, dibanding dia kasasi. Tapi kalau jaksa kasasi, ini baru persoalan buat dia. Mau nggak mau dia ngikutin juga alur apa yang diminta oleh jaksa lewat kasasinya. Saran kita sih, ya udahlah, diterima aja dulu lah. Ya, bertakun baik aja lah. Jalanin hukuman daripada nanti kita kasasi ternyata malah lebih berat lagi. Biasanya begitu. Gitu yang udah-udah gitu. Apalagi kalau terbukti unsur-unsur pidananya. Nah, ini. Karena diketahui memang salah. Fakta-fakta pidana memang ada unsur-unsur kesalahan yang ditemuin dalam persidangan gitu. Sekali itu ditemukan, kita banding,
kemudian faktanya memang salah juga, diperberat biasanya. Beda kalau memang ini masih sumir banget, salah atau benarnya masih belum ketahuan, tiba-tiba kita baiknya sebenarnya adalah setelah inkrah di pengadilan negeri ajukan hukum baru lewat PK, itu yang paling bagus.